suatu kebanggaan gue banget. Gue bisa beberapa kali main di lantai 4. Oke. Dan gue dipercayain untuk main 1 jam. Berawal dari si Jaldi ini. DJ Jaldi ini senior gue juga guys. DJ Jaldi Stadium ini adalah salah satu DJ pertama kali di stadium dan sampai tutup gitu. Halo guys, kembali lagi bersama saya Harry di Hapo Channel tentunya. So, kali ini kita akan membahas tentang dunia malam atau mungkin dunia per-DJ-an ya. Dan di samping saya ini ada sosok narasumber yang sangat luar biasa. Untuk kalian para subscriber Hapo Channel, terima kasih udah selalu stay tune di sini. Terima kasih sudah selalu menunggu-nunggu konten Hapo Channel. Untuk kalian semuanya, terima kasih banyak. So, daripada berlama-lama, sosok beliau ini luar biasa guys, super sibuk gitu loh, super sibuk banget gitu. Itu ngatur jadwalnya tuh dari jauh hari guys gitu loh, repot banget gila. Karena udah ya tahu sendirilah jam terbangnya gitu loh, udah kesana sini gitu kan. So pertama-tama kita pengen tahu nih sosok narasumber yang ada di samping saya, bro. Boleh perkenalkan diri dulu di Hapo Channel. Halo, gue Rizky Leonardo. Gue adalah seorang musisi, yang tepatnya gue adalah DJ atau disc jockey. Oke. Nah, disc jockey guys atau DJ. Jadi kita kan membahas tentang dunia per-DJ-an ya, dan ini juga spesial banget nih di sini karena yang ada di samping saya ini sangat luar biasa guys pengalamannya. Dan terutama untuk kalian nggak mungkin ya kalau nggak tahu tentang yang diskotik atau tempat hiburan malam yang 24 jam nonstop di Jalan Hayam Huruk, Jakarta gitu loh. Dan ini pernah melalang buana di sana ya, buat membuat orang di sana menari-nari, terbang ke awan tinggi. So terima kasih ya bro udah datang ke Hapo Channel ya. Terima kasih banyak. Salaman dulu sekali lagi. Oke, terima kasih udah datang. So daripada berlama-lama, Rizky akan berbagi di Hapo Channel tentunya tentang kehidupan DJ atau mungkin yang buat kita yang awam, apa sih DJ itu, gimana sih sistem pekerjaannya, jadi hanya di Hapo Channel tentunya. So, terima kasih udah datang ke sini. Sehat? Sehat dong. Udah makan? Udah dong. Oke, bro, Hapo Channel ya, pengen tahu nih ya. Gue orang awam nih. Yes. Dan Hapo Channel juga mungkin di luar sana banyak yang ingin tahu tentang kehidupan DJ. Boleh dong kita berbagi sedikit Rizky di Hapo Channel? Boleh dong. Oke. Ini alat guys. Ini alat apa sih? Ini kompor. Berapa Jadi, tungku? 2 tungku nih ya? Ini kan kompor kan 2. Oke. Nyalainnya dari sini. Oh. Jadi kalau mau ukur apinya bagus apa enggak tapi ntar dulu ini ngebahas ini. Kita pengen tahu nih Rizky ya. Oke. Sejak kapan sih masuk ke dunia per-DJ-an? Gua awal mula main DJ itu tahun 2009. 2009. Itu gua dulu 2009 itu masih belum apa-apa, bro. Gua masih di dunia BMX gua. Oh, BMX itu kok nggak salah sepeda ya? Yoi, sepeda yang bisa dibawa terbang-terbang. Oh, sepeda BMX yang Yes, betul. Gitu. Oh, itu dulu? Iya, gue dulu seorang atlet Indonesia, guys. Ya, kalau buat kalian yang pengen tahu gue tentang BMX, kalian bisa cari di YouTube aja atau di pengalaman gue di Google atau kalian cari aja nama gue gitu sih. Oke, jadi pertama-tama awal karir itu di BMX. Oke. 2009 itu gue masih jadi atlet, cuman gue udah mulai ngelirik-ngelirik musik tuh ke situ. Atlet juga? Musik DJ. Iya, atlet gue, bro. Dulunya atlet banget gue. Oke. Udah sering juara dunia, maksudnya gue pernah juara dunia, gue pernah juara Asia untuk di Indonesia. Gue bahkan hampir 4 tahun juara 1 berturut-turut. Jadi orang tuh kalau kayak dateng nih, gue lagi lomba nih, bro, udah, nih piala bawa pulang duluan, karena mereka udah tahu gue udah pasti juara 1. Pede banget lu, tapi bener ya? Bener, kadang gue bilang gue juara 2 nih. Oke. Dibilang gue mainnya bercanda atau enggak, gue bilang apa ya, Rizky juga lagi bercanda, itu lu sengaja dikasih juara 1, bosen kali digituin, bro. Oke, wow, luar biasa ya. Luar biasa pengalamannya. Dan kita lanjut ke sini. Oke.
Itu tapi masih entar dulu kita pengen tahu lagi. Tapi masih aktif nggak di situ? Di BMX. Ya. Untuk udah 3 tahun kesini sih enggak sih. Cuman terakhir gua kompetisi itu 2020 sebelum COVID. Oke. Tapi masih masih ada komunikasi lah sama mereka. Masih gitu. dong. Atau mungkin ada yang minta diajarin mungkin? Ajarin belum karena gua lagi nggak fokus ke sepeda nih. Tapi gue lagi fokus di DJ ini. Oke. Selanjutnya Hapo Channel, kita pengen tahu ya, Rizky. Awal meleteknya itu tadi di 2009 itu. Gue suka dengan DJ. Awalnya itu dari mana? Awal cerita apa nih? Awal ceritanya bisa langsung terjun kepengen di ya jadi DJ. Ya? Itu ada sekolah dulu nggak atau mungkin otodidak? Gue nggak sekolah, gue otodidak. Ya, jadi gue punya temen dulu. Kebetulan dia punya alat DJ. Nah, gue pengen tahu gitu. Dan dia itu ngajarin gue itu nggak ngajarin semuanya full. Cuman dia ngajarin gue cara nyambung lagu. Cara nyambung lagu nih gimana, kok bisa lagu ini pindah bagaimana nih caranya. Nah, gue cuma minta kasih tahu itu dan dia kasih tahu, oh begini udah. Dan memang kalau kita niat, kalau kita memang benar-benar sesuatu yang kita pengen, itu bisa cepet jalan loh. Bisa cepet berjalan banget. Soalnya apa? Gua aja bisa nyambung lagu itu aja 1 hari, bro. 1 hari 1 lagu? Enggak, bisa berbanyak lagu. Banyak lagu. Dan gua selalu koreksi itu lagu. Ini gua salah nggak ya kalau kayak gini? Ini gua salah nggak ya? Nah, dan dari situ kan pada tahun itu kan YouTube belum kayak sekarang gitu ya. YouTube itu masih paling beberapa doang, dan DJ pun juga dulu belum banyak kayak sekarang gitu. Nah, jadi gua itu nyoba-nyoba, gua minta sama temen gua, akhirnya gua beli alat sendiri. Beli alat sendiri dengan sama yang seperti temen gua ngajarin gua gitu. Dan gue belum pernah ketahu tuh alat yang dulu yang namanya si DJ, yang namanya controller, gue belum tahu. Dan ternyata ini namanya alat seperti ini controller. Gitu. Dan kalau yang untuk di klub itu dia lebih besar, itu namanya CDJ. Nah, ini yang sebutannya ini controller. Gitu. Controller ya, bukan salah tanggap ya. Controller. Ya, controller. Nah, kita kan pengen tahu nih, awal masuk ke klub itu di Jakarta dong ya? Di Jakarta. Pertama kali klub apa ini? Ini buat gua main apa gua awal suka gua gara-gara bisa gua main DJ? Tadi kan kita udah dapat nih Rizky dari awal bisa main DJ ini kan dari sahabat ya. Udah jadi dari sahabat dan belajar. Nah, udah mahir dan bolehlah langsung dapat job gitu. Itu di klub mana? Gua dulu itu awal klub yang masuk gue tertarik musik itu gara-gara Stadium sih. Oh, sorry gue potong. Mungkin dulu belum tahu DJ, mungkin masih pengunjung kali ya. Gue pengunjung memang. Akhirnya pengen ada ketertarikan dengar musik itu. Bener banget. Gitu kan? Gue di situ gue mikir gitu. Kok bisa ya? Lagu-lagunya enak begini, gue bilang. Gue tuh jadi gini, bro. Gue buka kuping gue ini sensitif, bro. Jadi gue cepet tahu lagu enak apa enggak, dan gue bisa tahu lagu itu apa sih ini genre-genrenya gitu. Gue karena memang gue keluarga gue nggak ada yang pencinta musik gitu. Mungkin dengan gue bisa kenal lagu progressive house pada masanya nih, awal-awal gue suka DJ ya karena gue suka genre progre gitu. Dan pertama kali gue mendengarkan lagu-lagu progre itu ya di Stadium Jakarta. Stadium itu ya. Iya. Jadi ada rasa keinginan untuk pengen di posisi DJ Ono gitu. Yes, betul. Bisa membawa suasana. Bener. Gitu kan. Mereka tuh gini loh. Yang gue salutin ya sama DJ Stadium itu, mereka itu kalau main itu punya karakter sendiri, punya ciri khas sendiri. Jadi mereka ini main ini nggak mengikuti lagu si DJ ini, enggak. Jadi senior Stadium ini mereka mainin ini lagu yang memang orang komersil yang orang tahu, itu disetelin hanya beberapa kali aja gitu. Jadi nggak semua lagu langsung enak, nggak. Mereka tuh punya aluran sendiri, punya kreatif mix sendiri gitu. Kalau gue bilang ya. Semua DJ itu pasti beda-beda. Tapi kok kita sebagai pengunjung awam kayaknya musiknya hampir sama gitu loh. Hampir sama. Ritmenya, memang mungkin menurut yang pengunjung ya
memang mirip-mirip lagunya, Iya. tapi itu mereka kalau setiap main itu ada jalan cerita sendiri, bro. Karena main progresif ini bisa dibilang idealis. Idealis karena Oke. karena kalau lu main dari lagu ini pindah ke ini dengan kemauan lu tanpa flow itu kurang enak didengarnya. Gua aja yang gua jujur gua dulu nggak suka lagu-lagu progresif yang halu-halu, yang gelap-gelap atau apalah itu dulu sebutannya ya. Sukanya apa? Dangdut. Nah, enggak, gue dari dulu memang progre karena gue dulu mengenal lagu pertama kali yang gue denger adalah progressive trance dulu. Progresif. Ada dulu juga ada funky gitu. Ya, Funky house gitu. Ya, Pak funky gitu, tapi funky zaman dulu enak dibandingin sekarang. Oh iya. Iyalah, sekarang kan udah lebih ya kalau gue bisa bilang itu genrenya tetet-tetetan lah gitu. Tau nggak dulu tuh zaman dulu funky house? Jenuh aku mendengar gitu kan kayak gitu kan. Rata-rata lagu-lagu Nick Ardila itu dibawain pasti. Iya, itu mungkin ya klub-klub yang benar-benar pecinta lagu-lagu funky. Ya oke, gitu. balik lagi ke ritme masing-masing dan selera Benar, masing-masing. selera ya. masing-masing. Jadi kalau Rizky progresif dan techno house. Techno gue main. Kita pengen tahu ya, ada berapa macam musik sih, apa namanya, genre gitu loh. Genre itu banyak, bro. Jadi orang jadi kadang gini loh. Orang tahu yang namanya musik kota sama musik selatan. Gua juga dulu bingung. Setiap orang request, "Bang, minta lagu selatan dong." Oke. Setahu gua kalau lagu selatan itu adalah lagu-lagunya Kemang. Iya. Ya kan? Benar nggak sih? Iya. Nah, Lagu-lagu selatan kalau di Kemang. lagu-lagu kota, ya bener ya, karena si stadium ini adanya di kota, lagu breakbeatan di kota gitu. Oke. Jadi kalau orang suka request, "Bang, lagu selatan dong," ini lah. Gue nanya lagu selatannya apa gitu. Gue juga kadang-kadang suka emosi sendiri. Kalau gue bilang bukan, ini lagu-lagu kota dan ini Oke. jenisnya genre ini. Oke. Mereka bilang bukan, lah jadi tawan mereka ya kan dibandingin DJ gitu. Tapi tahu kan Rizky perbedaan-perbedaannya? Oh tahu. Dan ada berapa coba? Ya Ayo, sejauh apa nih? Ayo. ada progresif, Progresif, ada techno, techno, ada minimal house. minimal house. Oke. Ada apa namanya tech house, ada house, House. breakbeat, Dutch, jungle, ayo Banyak banget ya. banyak gak? Yang itu belum ada trance house. Ada udah disebut. house. Trance itu sebenarnya nggak pakai trance house sih, trance aja. Trance. Trance itu sebenarnya dia itu kayak lagu-lagu apa ya? Kayak lagu sebenarnya lagu house, kayak lagu house gitu, cuman dia lebih kencang. Bikin cat. Iya, lebih cepat temponya dibandingin lagu-lagu progre. Karena kan kalau trance itu bisa ya 138, 140 bisa sampai kayak gitu dan gua nggak tertarik sih dengan tempo-tempo cepat seperti itu. Yang gua tertarik ya gitu ya gitu. Maksudnya nge-trance itu lebih ya kayak lu tahu kalau lu tahu lagu Close to the Star deh. Oh. We far Ya, behind, ya. we can fly. Nah itu. Oke. Nah itu kan salah satu lagu trance. Cuman dia masuknya ke progressive trance gitu. Oke. Tapi yang semua dikuasain nggak atau beberapa aja? Gue sebenarnya main genre apa aja gue bisa ya. Wow. Ya namanya DJ semua pasti bisa. Harus lah. bisa ya? Harus bisa. Lu mau main genre klasik disco, lu mau main lagu R&B yang susah nih ya. Yang Iya, menurut gue susah ini adalah R&B? R&B ya lumayan karena kita harus dia belum nyampe 4 bar atau kita mau liatin floatingnya, dia floating langsung tutup. Gitu. Wow. Jadi kalau dibilang rumit, cuman kita harus bisa gitu. Karena kita di sini tujuannya apa? Kalau kita mau buat fun, ya kita bisa main all genre. Dan kalau kita benar-benar mau mencari duit, all genre karena klub butuh all genre gitu. Cuman kalau lu konsisten di satu genre yang benar-benar lu kuasai, memang itu prosesnya lama, tapi gua sudah menikmati hasilnya. Wow. Jadi intinya kembali lagi ke apa pengunjung ya, yang punya kalau dibilang sekarang itu yang punya tempat ya, kalau memang mereka aliran R&B atau apa itu Rizky bisa gitu ya. Bisa untuk main aja sih bisa. Cuman gua untuk di klub nggak akan gua main R&B. Kenapa? Kayak enak loh, gue suka loh R&B itu Ya, kayak ada salah satu klub di X2 gitu, enak banget tuh. Oh, Equinox ya mungkin Iya. dulu ya Equinox. Nah dulu gue juga pernah main tuh di bawahnya di X2. Di X2 pernah? Di X2 pernah gue sekali. Wow. Kok kita nggak ketemu ya? Itu gua itu tahun berapa ya gue main itu? 2012 bro. 2012. 2012. Oke.
pernah main di sana lah ya. Nah, diajak temen gua, dan itu gua di situ gua mikir, lu bayaran lu berapa Ki? Nggak usah lah, gua yang penting gua bisa main di klub gede dulu ya kan. Lu bayangin aja bro, baru meletek, gua baru bisa bener-bener bisa main di klub. Itu 2011 bro. Umur berapa waktu itu? Gua masih umur 21 tahun mungkin. Buset, masih muda banget ya. Iya. Wow. Gue nggak bayangin 21 tahun terus sosoknya begini tinggi. Dulu gua masih gitu kurus, kan. bro. Dulu Kurus masih gitu. kurus. Kayaknya banyak banget itu cewek-cewek pada gila gitu kayaknya. Pakai alat DJ. Iya. Orang kalau yang klub itu pasti yang dikiblatin DJ-nya, diliatin DJ-nya, Ya, siapa itu- yang main gitu kan. Itu sih tergantung DJ-nya juga. Bro. Tergantung DJ-nya ya. Jadi gini, memang reputasi DJ itu selalu terkenal dengan Oke. cewek-cewek lah atau apalah, atau ya mungkin ya cowok juga kali ya. Cuman itu gua nggak tahu lah. Cuman yang gua pelajarin kenapa di DJ ini, gua di sini bukan ngincer, gua pengen dapat cewek nih cantik nih. Itu pada pasti bisa, cuman itu kan balik lagi dari kita gitu bro. Iya. Lu tujuannya apa? Lu main DJ hanya sekedar lu pengen gaya-gayaan. Sorry ya, gue di sini ngomong apa adanya gitu. Dan Oke. gue memang kalau ngobrol ini memang agak frontal dan agak nyakitin sih sebenarnya. Cuman ini apa adanya dan pengalaman yang gue jalanin. Jadi DJ itu nggak gampang bro. Contohnya. Bener, contoh gini. Lo itu bukan karena cuma bisa sekedar main. Lo harus menguasai dan tahu ini fungsi-fungsinya apa. Contoh misalnya, lo main efek. Ini efek ya, kalau di controller ini efek. Lo main efek kayak gini, kalau lo timingnya nggak pas sama dengan lagunya, itu nggak akan enak bro. Gitu. Tapi kan pengunjung kerasa itu Pengunjung mungkin ada yang tahu, ada yang tidak gitu. Oke, tapi kalau- tapi kan yang namanya kalau kayak gitu-gitu yang ada yang ngerti musik atau apa. Aduh kok lagu jadi dirusak-rusak nih. Yang gue pernah sering gue denger gitu. Aduh lagu lagi enak-enak dirusak nih. Oke. Gitu. Jadi lu jangan hanya sekedar lu cuman bisa tahu fungsi si channel ini, fader bisa dibilang ya. Lu bisa cuman dari ini lagi running, terus lagu yang ini lagi lo mixing, itu semua ada timing untuk pelan-pelan lu naikin bro. Jadi kayak penyiar radio aja, penyiar radio lu nggak mungkin ditabrak begitu. Oke, kayaknya kita kebahas ini dulu deh ya. Dari Ya. tadi kayaknya digatal banget pengen bahas ini. Ya udah ini apa namanya tadi? Controller. Controller. Oke. Oke. Ini bisa disebut bisa dibilang salah satu alat DJ yang simple dan praktis, karena ini bisa dibawa kemana aja, kayak lu mau holiday, lu bisa main di view yang bagus, bisa lu record atau apa. Dan ini harus pakai laptop. Nggak bisa dengan kayak gini aja hidup dengan ada musik, nggak bisa. Oke. Nggak bisa banget. Jadi lo harus pakai laptop dan lo main alat DJ itu bro, gue bilangin ya, maksudnya lo bukan cuma hanya sekedar fader ini aja. Lo harus bisa yang namanya control sound. Contoh, misalnya si sound nih nggak enak nih, bassnya kegedean nih, waduh, atau enggak bassnya si klub kurang angkat nih. Nah, lu bisa mainin si low-nya ini untuk menambahkan bassnya. Berarti kalau lu nambahin bass, lu nggak main di middle atau lu nggak main di high, itu akan aneh suaranya pasti. Jadi kayak mendem gitu. Jadi kalau lu udah gedein ini, nah lu tinggal atur di klub, misalnya lu gimana di klub. Oh, yang kurang gede si vokalnya nih. Ah, itu kita tambahin, tapi si high-nya kita kecilin. Gitu. Jadi mid-nya ini, yang tengah ini fungsinya untuk ngebesarin si vokal kalau kurang enak. Contoh misalnya atau bassnya kurang enak nih. Anjir, bassnya kurang enak tapi vokalnya cempreng banget. Oke, kita tutup semua. High-nya kita tutup, mid-nya kita tutup, ininya kita besarin. Low-nya bisa disebut bass-nya. Gitu. Jadi ya yang gue lihat sih main di DJ sekarang sih main ya udah lah ya, yang penting mixing nyambung, udah didengarnya enak, ya udah itu udah jadi DJ gitu. Oke, sorry gue potong. Berarti kalau tadi lu bilang yang lu jelasin tadi itu berpengaruh nggak ke sound systemnya? Jauh pasti dong, pasti banget. Kayak misalkan volume kontrolnya bisa dari sini juga. Bisa. Mau kenceng mau ini Bisa. dari sini semua bisa. Bisa. Tanpa ada yang enggak, biasanya gini loh. Lu bagian DJ biasanya kan ada bagian sound juga, enggak ya? Soundman. Iya, soundman. Soundman itu hanya apa ya? Untuk kayak dia itu kayak ngejagain si mixernya untuk apa ini suara kurang enak. Jadi kalau gue sih biasa bilang lu fullin dari sana, gue ngatur dari sini gitu. Oke. Jadi lo maksimalin di mixer lo, gue maksimalin dari sini. Makanya kita setiap main itu ada dulu yang namanya check sound
gitu. Sebelum tampil, gue rata-rata mau main di Jakarta, di luar kota itu gue pasti cek sound dulu. Cek sound dulu. Jadi biar nggak kesalahan nanti pas Iya, tampil. jadi ketika main apaan sih, orang kan ada yang kupingnya sensitif, ada yang enggak ya kan. Jadi ada anjir gak enak banget nih si soundnya nih. Nah itu kan jadi menurut mereka jadi kurang maksimal gitu. Oke. Nah balik lagi ke alat lu ya, Rizky. Oke. Berarti ini kan portable jatuhnya ya? Ini ya Portable simple lah ya. Jadi misalkan kalau Controllernya. lu misalkan ke klub-klub yang tempat-tempat yang lain nggak perlu ini yang lu bawa. Iya, ini yang gua bawa karena gua memang basicnya bisanya dari controller, bro. Sorry, gue potong. Misalkan nanti di tempat DJ di klub itu udah ada alat, mengharuskan pakai itu. Nah, tapi lu bawa ginian tempat alat lu, mereka mengizinkan nggak? Mengizinkan, Oke. mengizinkan karena gini loh. DJ ini nggak seharusnya juga pakai alat yang di klub. Oke. Gini. Contoh misalnya kayak lu udah nyaman nih. Kita mau balapan nih di sirkuit, ya kan? Oke. Lalu nyaman dengan naik motor Vario, sedangkan yang di klub menyediakan Mio, Oke. gitu, ya kan? Atau enggak menyediakan PCX deh. PCX udah paling bagus dong. Oke. Memang alat kita ini di harga di bawahnya PCX, Oke. gitu. Vario atau Mio lah, gitu, contoh. Nah, tapi kalau kegunaan si Mio ini bisa membuat kita lebih nyaman dan membuat kita lebih main kita lebih puas ya, soal kita dapat ya kenapa enggak gitu. Jadi banyak kadang gue suka komen lu DJ pakai DJ controller gitu, sedangkan kan lu pakai si DJ dong. Nah sekarang gini, orang bule aja udah banyak yang main dengan pakai controller. Karena apa? Ini alat paling simpel dan mereka sudah menyatu gitu, sudah menyatu dengan alat ini dan mereka bisa cut to cut lagu tuh dengan kapan aja gitu, dan bisa nge-explore main tuh dengan kapan aja karena grafik kelihatan kita udah style semuanya gitu. Jadi kalau ada orang bilang ya lu mah main DJ controller, ya itu bodo amat sih gua. Karena apa? DJ ya lu mau jadi DJ lu ya lu harus main ini semua yang kegunaan di sini. Contoh misalnya di klub gua main bukan sekedar gua nyambung lagu, bro. Gua harus mainin efek. Ketika gua ngekat lagu itu gua harus gimana caranya lagunya tuh bener-bener sempurna gitu gua masukin, atau bisa disebut gua mix gitu. Gimana caranya harus sempurna. Jadi gua harus maksimal gitu. Jadi bukan hanya sekedar maksudnya sekedar gua gini. Oke. Main gini. Yang tangannya tuh harus kayak gini gitu. Oke. Enggak, bro. DJ itu cukup gini aja. Diam, stay cool. Kalau memang lu udah dapet roti lu bisa joget, fun gitu. Tapi nggak harus lu bisa lihat DJ luar deh. DJ luar aja tuh ada kayak gini tuh. Nggak ada. Karena apa? Mereka tahu sensitifnya alat ini seperti apa, mereka tahu kegunaan ini. Jadi kalau lu cuma gini doang, nyentuh doang, itu lu DJ kompetisi aja itu nggak begitu. Udah tenang. Jadi kalau berarti lu tahu dong kalau misalkan DJ misalkan di luar sana yang kita nggak ngomongin siapa ya, poin intinya lah. Jadi kok itu menurut lu gimana sih? Ya menurut gua seorang DJ yang Nggak perlu seperti itu. ya kalau gua bilang lu buat apa kayak gitu? Lu mau jogging badan sambil main DJ kan enggak, bro. Oke, udahlah. Nah, kita selanjutnya pengen tahu dari alat ini ya. Oke. Nah, ini kalau kita bilang di kelas, ya kan? Ini tingkatannya udah berapa tingkat? Ya ini udah lumayan expert lah karena si suaranya juga udah bagus main di klub. Contohnya gini, nggak semuanya orang bisa main ini, atau mungkin semuanya orang DJ pasti punya alat ini dan bisa memainkan. Ya. Menurut lu gimana? Ini semua orang DJ bisa mainin ini? Nggak semua DJ bisa. Ya, itu tadi gue bilang tadi ya, ada tingkatannya nggak? Ya. Mungkin kalau misalkan junior punya alat ini dia pasti bisa. Dia bisa, cuman Pasti. belum tentu si senior bisa main ini. Karena Oh, mereka gitu. mereka ada yang DJ senior menyukai bener-bener alat yang bener-bener ya DJ gitu. Dan juga kalau ini kan controller kan, ya mereka mikir ya udah, gua kurang paham gitu. Jadi ya bagi mereka ya tetap yang terbaik adalah si DJ gitu. Oke. Tapi kalau misalkan di kelas alat ini udah di kelas berapa nih? Kelas Masternya deh. Middle, middle. high. Oke, Di middle-nya di ya? tengah-tengah dia. Di tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Berarti di bawah ini masih ada lagi ya. Di bawah ini masih ada, di atas ini masih ada gitu.
Oke. Nah ini semua DJ tuh ada kan ini nih. Ini apa sih? Ya, itu Kalau sorry ya, gue potong ya. Ntar dulu ya. Kalau gue suka ngeliatin DJ gitu kan, pasti ada kayak piringannya gini. Ya. Dulunya gue orang awam nih ya. Gue kira itu, sorry, ini ada di depan mata gue nih ya guys nih ya. Jadi ini gue pegang ya. Ya. Nah kan gue ini nih, gue gemeter. Gue pikir Gak ini apa-apa bro, pegang aja gini. ini apa sih sebenarnya? Ada CD-nya nggak sih di dalam? Nggak ada CD-nya. Jadi gini loh, ini adalah namanya bisa disebut jogwheel ya, jogwheel atau sebutan zaman dulu vinyl. Oke. Ya. Jadi si vinyl ini kegunaannya ini kalau DJ yang kompetisi, DJ yang suka-suka main juggling. Oke. Jadi ini bisa buat scratch. Cik. Oh, Nah, itu yang Nah, itu melalui dari sini, bro. gue kira dulu itu ada CD-nya gitu loh di dalam. Ya kalau zaman dulu ada CD-nya tapi dimasukin. Iya, di ke dalam enggak. Gue kira tuh di dalam sini ada PCD, CD CD gitu. ya, CD. Udah itu yang dimainin Ditaruh. lagu-lagunya. Ya, kalau zaman dulu iya, bro, mungkin dia pakai piring hitam. Disk gitu. Jadi modelnya itu kayak laser disc, tau gak lu dulu segede gitu mungkin ya. Gue ngalamin sih bro, tapi gue tahu lah semuanya. Semua alat DJ gue, puji Tuhan gue tahu semua kegunaan yang mau dari controller, mau dari ke si DJ, mau ke turntable. Cuman gue yang belum gue coba itu adalah turntable, alat DJ zaman dulu banget. Itu bener-bener masih pakai kaset bro. Kaset. Jangan bilang lu kaset yang itu. Apa? Kaset yang masih pita. Bukan pita, apa namanya? Kaset yang kotak segini. Iya. Iya, buat tape zaman dulu. Pakai itu pernah. Nah, itu kan DJ zaman dulu pertama kali berawal dari situ. Baru di explore sama mereka gitu. Oke. Kayaknya makin seru ya guys ya. Buat kalian semua Hapo Channel yang masih penasaran gitu tentang dunia per-DJ-an, kita akan bahas lagi, lebih dalam lagi. Kalau mau minum dulu lah. Enggak, nanti aja. Oke. Nah, boleh nggak sih di-spill harga ini? Ini dulu harganya sekitaran 11 sampai 12 juta lah. Wow. Iya. Tuh buat pemula. Tapi ada di bawah ini. Jadi ada juga ya di bawah ini. banyak. Jadi sekarang udah banyak controller yang harga 3 juta, 2 juta pun lu udah bisa main. Oke. Cuman perbedaannya itu adalah di suara. Di suaranya tadi. Suara. Jadi lu kalau untuk lu main di mana dulu nih? Kalau lu buat main di kamar aja mah ngangkat suaranya. Cuman kalau lu untuk main di klub, ya lu main di klub atau lu main di outdoor ya. Kalau lu nggak sesuai dengan sound card, lu nggak pakai tambahan sound card atau lu nggak pakai alat yang udah menyetujui dengan standar outdoor. Oke. Ya udah, lu nggak kurang maksimal gitu. Tapi kalau lu harus cari alat yang bener-bener tuh audionya tuh yang udah wave atau MP3 gitu. Jadi dari lagu itu juga ngaruh bro. Oke. Lagu itu bukan lu asal download dari YouTube kayak gitu, bukan. Ada lagi. Itu lu harus beli. Beli lagi lagunya. Nggak main asal puter. Enggak dong. Jadi kalau misalnya download nih, lo harus ada yang per bulan, ada yang per tahun gitu loh. Okay. Jadi gue bukan download lagu main di YouTube gitu, cari lagu, gue download enggak bro. Sorry, kita masalah lagu nih ya. Itu lagu berarti bukan ciptaan sendiri. Ada. Gue lagu ciptaan sendiri ada. Cuman gue lebih suka mainin lagu-lagu orang karena apa? Lagu orang itu banyak karakter, bro. Memang gue belum sampai situ ya, tapi gue udah beberapa gue bikin lagu dan itu gue belum jadi remixer. Gue hitungannya masih re-edit. Jadi lagu orang gue bootleg nih, ya gue acak-acak gitu. Dan beberapa lagu gue ada pernah collab lagu judulnya Sleep Paralyzed. Kalau kalian mau nyari di YouTube ada judulnya Sleep Paralyzed. Itu collab gue sama DJ Futra. Jadi gue bikin sama DJ Futra nih berdua gitu. Oke. Nah kita pengen tahu lagi nih. Ini berarti alat berarti kemanapun lu pergi, dimanapun gue main, gue pasti bawa ini. Pasti. Mau acara apapun itu. Acara apapun pasti gue bawa. Oke. Wow. Oke, Hapo Channel ya. Kita tinggalkan dari alat per-DJ-an ini atau gue takut salah sebut. Ya udahlah gitu kan. Controller. Gue agak susah gitu kan. Nah, kita pengen tahu lagi nih Hapo Channel ya selanjutnya ya. Oke lah, awal mulai karir yang sampai ke basic gitu kan. Apa namanya? Ke klub lah gitu kan. Itu klub mana? Stadium tadi? Gua awal main ya gue sebenarnya gue main itu gue di room bro. Di room stadium. Oh, room stadium. Ya jadi stadium itu ada dari
Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu klub semua sih. Klub semua Klub ya. semua. Kembali lagi tahun berapa itu? Itu gua pertama kali gua masuk di stadium itu adalah 2007. 2007. Oke. 2007 dan itu gua masih biasa aja lah, dan gue bilang ini klub kok begini banget sih, gelap, gue bilang ya kan. Dan gue nggak tahu lah di situ apa gimana, gue nggak tahu. Yang pasti di situ gue fun aja gitu, soalnya kan kita dari Kemang nih. Oke. Dari Kemang pasti kan pengen nyari lanjutan dong. Masih enak nih, mabuk nih. Nyari lanjutan nih kan. Itu tujuan kiblatnya pasti semua, nggak tahu ya. Itu sorry ya gue potong ya. Klub manapun ya kan, kalau mau lanjutannya pasti ke sana. Stadium. Iya, pasti stadium. karena gue denger dari orang stadium aja ya, stadium itu apa? Tahu gue stadium itu gor mungkin ya, kayak lapangan bola. Iya, lapangan stadium bola. Iya, itu kan Iya. identik kayak gitu kan Iya, namanya. tahu gue kayak gitu. Nah, oke. Nah, itu main di room tadi ya, di Iya, stadium jadi tadi. gue awalnya bukan main di room sih. Oke. Gua agak cerita sedikit ya. Jadi gue masuk klub ini, stadium ini pertama kali gue diajak sama tante gue. Oh, tante. Iya, tante gue. Gue waktu itu dari imigran, gue langsung ke stadium. Oke. Stadium yuk, Ki. Stadium apaan? Ya udah ikut aja, ya udah ikut. Akhirnya gue kesana dan gue tanpa gue sangka, gue di situ langsung diperkenalkan sama DJ senior, dan itu udah dari zaman tahun 80-an dia mainnya, bahkan udah puluhan tahun. Dan kemarin gue sempat datang ke birthday-nya dia ya. Dia udah ngerayain 30 tahun karirnya dia gitu. Oke. Ya gue cerita sedikit sih. Memang gue pertama kali gue masuk stadium, DJ yang gue kenal adalah DJ Bobby Suryadi. Halo Om Bobby. Halo. Izin ya. Jadi awal gue kenal gue sama DJ Bobby Suryadi karena tante gue kenal dekat sama dia. Jadi ya gue fun sama musik-musiknya dia pada waktu itu, dan gue bilang kok jadi pengen belajar DJ nih. Gue bilang, enak banget dia main nih kan. Dan dia pada saat di stadium itu yang gue belum tahu apa-apa ya tentang stadium itu ya. Jadi gue dateng, gue liat kok orang-orang bisa, dia ibaratnya kayak jadi dewa di situ gitu. Jadi dengan suasana si stadium itu tuh kayak lu kayak di kehidupan apa ya, kalau dibilang dimensi-dimensi lain lah ya. Cuman yang gue lihat itu tempatnya tuh kayak wow, ini kayak tempat-tempat penyembah para dewa nih. Soalnya lu di situ ya, kalau lu masuk bisa nggak pulang-pulang katanya ya kan. Itu yang sering jadi perbahasan orang. Dan setiap gua live aja, pergi Jumat pulang Senin. Ya, pulang Senin tuh udah biasa. Ya, yang ada di depan lu juga mantan sono juga. Oh, ini senior nih. Mantan pengunjung di sana. Ini kayak senior nih. Soalnya dia ya, gue cerita sedikit ya. Gue juga emang dulu penggila di sana juga ya. Awal-awal tahu kehidupan malam itu emang gue di sana juga gitu loh. Ya, yang lu bilang tadi gitu loh, kayak misalkan berangkat Jumat, pulang Senin itu ya, itu gue pernah lakuin. Pernah gue lakuin sampai semua tuh kuku itu hitam semua loh guys. Itu yang iya, sampai lu pernah nggak sih pakai tisu glue light gitu kan? Hitam semua gitu loh. Jadi itu pernah gue lakuin gitu loh. Jadi lu ibaratkan kata dulu lu legend juga. Bukan ya. legend tahun ya. berapa bro? BTW lu tahun berapa main di sana? Itu kalau nggak salah gue tahun 2008 sampai akhir 2011. Wah, lu bisa ketemu atau lu ketemu lah sama Ya gua. kan lu DJ sama Raja Jelata ya beda lah guys ya zaman dulu ya. Iya, gua lebih gitu. Tepatnya sih gua dulu itu awal-awal gua karir ya. Karena gue ngelihat di stadium kok lagunya enak-enak gitu, dan gue belajar di situ. Dan gue memang awalnya di DJ itu memang dari awal gue udah niat sih bro. Dari awal gue udah mikir gini, gue bisa ninggalin sepeda nih demi DJ nih, pasti nih gue bisa ninggalin. Karena apa? Suatu kemauan gue yang gue pengen itu bisa terjadi bro. Itu tanpa dipungkiri ya, maksudnya apa yang gue mau itu pasti jadi. Nggak mungkin nggak. Contoh kayak gue di BMX, gue bilang gue harus jadi di BMX karena gue ninggalin sekolah gue. Jujur aja guys, gue cuma sampai lulusan SD gitu. Cuman lulusan SD gue bro, gue mah apa adanya. Gue ya serius. Gue dikenal orang ya. Gue dikenal orang nih guys. Gue hidup gue memang berantakan. Cuman mereka nggak bisa ngejudge gue gitu aja. Karena apa? Orang yang mau ngejudge gue ya, memang mereka sekolah, tapi mereka nggak bisa wawasan dengan dunia kehidupan gue. Dari kecil aja gue udah sendiri bro.
Ya wawasan itu atau pengalaman hidup itu dapat dari perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Iya, gitu loh. bener banget. Itu sih. Jadi ibarat kata orang masih di sekolah, lu udah melalang buana. Iya, jadi gue sorry ya. Sekarang aja ya, ibaratnya lu sekolah tinggi-tinggi sarjana apa sih ujung-ujungnya jadi nge-grab. Iya. Jadi tukang sapu-sapu, maksudnya apa gitu? Lu udah sekolah tinggi-tinggi buat apa? Jadi kita nggak bisa ngejudge orang tuh tanpa bukti, tanpa lihat kejernihan hidupnya dia gitu. Jadi lu mau hidup lu di dunia malam, di dunia siang, pagi itu bebas, bro. Itu namanya apa ya? Kehidupan diri masing-masing gitu kalau gue bilang. Karena apa? Lo itu nggak bisa yang namanya wah gua harus begini. Oh, si ini begini, nggak bisa, bro. Oke. Dia lu contoh nih, lu podcast kayak gini nyaman nggak? Ya gue nyaman. Nyaman kan? Nyaman. Nah, terus gue bilang, lu jangan podcast deh, mendingan lu bikin konten di luar. Lu mau ngancurin podcast lu, nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin lah. Nah, ya udah kayak gitu. Kecuali hancur sendiri. Nah, jangan dong. Kecuali jangan yang di atas nggak restuin gitu kan. Nah, balik lagi udah jangan ngomongin masa lalu deh, masa lalu yang lu mungkin kelambat kayaknya. Oke. Kalau kita korek tuh gila. Jangan, ntar lu bisa Nangis bisa kayaknya. dari ketawa, nangis, ketawa lagi, ntar bete, kesel ya kan kayak gitu. Karena kita bahas tentang DJ nih soalnya, bukan Iya. masalah pengalaman hidup dari Kehidupan. ini gitu loh kan. Nah, itu tadi kita belum clear nih Hapo Channel ya. Iya. Nih, Rizky, awal masuk ke stadium. Iya. 2007. 2007. Oke, itu langsung terjun apa masih pengunjung? Gua masih pengunjung. Pengunjung. Nah, oke deh, kita pengen tahu langsung, loncat aja ya guys ya. Oke. Nah, lu awal kali karir di stadium itu untuk menjadi disc jockey gitu, untuk penikmat pengunjung itu kapan? Itu di 2011 ya. Iya, 2011 itu gua dipercayain sama salah satu senior gue juga nih guys. Jadi gue bisa main di stadium itu, bisa main di lantai 4 itu. Ya mungkin itu di lantai 4 itu bisa dibilang suatu idaman semua DJ di Indonesia mungkin ya pada saat itu ya. Oke. Gue pengen banget nih bisa main di stadium di lantai 4. Dan kebetulan senior gue ini Zaldi ini percayain gue untuk backup dia gitu. Oke. Untuk backup dia main gitu. Jadi kayak misalnya dia lagi telat atau apa, pasti gue bantuin dia main gitu sih. Oke, berarti pemain cadangan mungkin, atau mungkin Bisa kayak dibilang gitu. pemain cadangan. Jadi suatu saat dia lagi nggak bisa ya mungkin gue dipanggil pada saat itu seperti itu. Dan itu suatu kebanggaan gue banget, gue bisa beberapa kali main di lantai 4. Oke. Dan gue dipercayain untuk main 1 jam. Berawal dari si Zaldi ini, DJ Zaldi ini senior gue juga guys. DJ Zaldi Stadium ini adalah salah satu DJ pertama kali di stadium dan sampai tutup gitu. Di 2014 dia adalah pertama kali DJ stadium yang pertama kali adalah DJ Zaldi ini. Oke. Gitu. Pertama kali di situ. Pertama kali di stadium. Yang gue tahu story-nya seperti itu. Kalau yang gua samar-samar denger ya, kalau misalkan gua lagi ke situ tuh, DJ Mumu datang, DJ Mumu ada juga kan? Ah, DJ Mumu ada, almarhum. DJ Bobby itu udah paling Iya. katanya itu yang gua tahu the best ya. Iya. Nah, kita pengen tahu Hapo Channel. Itu sebenarnya di stadium itu apa ada berapa DJ sih? Kalau yang gue tahu itu bisa ada 20 sampai 30-an, Bro. 20 sampai 30 DJ dan gue puji Tuhan gue kenal sama mereka semua. Kenal gitu. semuanya. Kenal baik semua gitu. Berarti sistemnya taruh deh mungkin 20 lah apa Ya, 30 ya, deh. 20. Kayak lu bilang 20 lah mungkin ya taruh lah. Itu sistem mainnya kayak gimana? Jadi mereka mainnya rolling, Bro. Rolling. Jadi ada yang berawal opening nih dari jam 9. Oke. 2 jam ganti, 2 Oke. jam ganti. Ya jadi sampai jam 7 pagi itu ya ganti-ganti terus DJ-nya selama 2 jam sekali gitu. Jadi gitu. ada yang mereka di hari ini masuk, besok enggak. Jadi ada di rolling tetap, Bro. Jadwalnya, schedule mereka gitu. Iya kan, tahu sendiri stadium itu kan non-stop gitu Iya, kan. non-stop. Kalau itu dari DJ Jumat mungkin ya. Oke, nah DJ-nya tuh berarti rolling gitu. Rolling. Nah, kita pengen tahu lagi, rollingnya itu per berapa jam? Ada yang per 2 jam, ada yang per 3 jam, ada yang per 4 jam ya. Kadang juga kalau misalnya ada yang mau main terus ya bisa, bebas. Cuman yang gua tahu yang long set banget sih, yang dulu zaman-zaman stadium itu yang cuman Bobby sih yang bisa main sampai 6 jam nonstop. Wow. Bobby sih, Om Bobby.